wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Jannah dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di sini saya akan membahas materi bab 4 tentang hukum perbankan. Langsung masuk ke materi aja ya. Nah, materi yang pertama di sini ada definisi bank dan hukum perbankan. Nah, definisi bank itu sendiri, kata bank berasal dari bahasa Itali yang artinya banca, yang berarti banke, yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Kenapa dinamakan suatu bangku atau tempat duduk? Karena pada zaman dahulu, pihak bankir dari Itali itu meminjamkan uang-uangnya itu dengan cara duduk di halaman-halaman pasar. Maka dari itu kata bankir itu yang artinya bangku atau tempat duduk, karena pihak bankirnya dulu meminjamkan uangnya dengan cara duduk di halaman pasar-pasar. Nah, ada lagi definisi dari GMC Stewart. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik itu dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giras. Itu merupakan definisi bank dari GMC Stewart. Lanjut, yang kedua ada hukum perbankan. Nah, hukum perbankan di sini diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1. Nah, di sini ada dua ayat. Yang pertama ayat 1 berbunyi, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup pelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan usahanya. Dalam ayat 2 berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, pembahasan selanjutnya ada kegiatan-kegiatan perbankan. Nah, kegiatan-kegiatan perbankan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan perbankan usaha bank umum, dan yang kedua ada kegiatan-kegiatan perbankan pada usaha bank perkreditan rakyat. Nah, di sini saya akan membahas yang usaha bank umum dulu ya. Nah, kegiatan-kegiatannya yang pertama ada menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Dan yang keempat, membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri atau kepentingan nasabah. Lalu ada kegiatan-kegiatan perbankan dari usaha bank perkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ada bentuk-bentuk hukum bank umum. Nah, mengenai bentuk hukum bank umum disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Yang pertama ada bentuk hukum bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Dan yang kedua ada bentuk-bentuk hukum bank umum berdasarkan bank perkreditan rakyat yang berupa yang pertama ada perusahaan daerah, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada bank desa, lumbung desa, dan perbankan. Masuk ke pembahasan selanjutnya ada hal-hal yang dilarang oleh bank. Nah, di sini hal-hal yang dilarang oleh bank umum ya. Hal-hal yang dilarang oleh bank umum di sini ada dua. Yang pertama, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dan huruf C Undang-Undang Perbankan. Dan yang kedua, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan. Lanjut, yang kedua, yang dilarang oleh bank perkreditan rakyat. Nah, pada pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang ada 4. Yang pertama, menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Dan yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Itu merupakan hal-hal yang dilarang oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Nah, pembahasan selanjutnya ada rahasia bank. Nah, menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Nah, biasanya rahasia bank ini menutupi data pribadi nasabah-nasabah yang bersangkutan di bank tersebut. Pembahasan selanjutnya ada pengecualian rahasia bank. Di sini ada kepentingan dan prosedur pemberi izin. Nah, kepentingan yang pertama di pajak. Nah, prosedur pemberi izinnya yaitu Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Kepentingan kedua dari peradilan pidana. Prosedur pemberi izinnya yaitu pimpinan Bank Indonesia, izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim. Kepentingan yang ketiga dari peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya. Nah, prosedur pemberi izinnya yaitu direksi bank yang menginformasikan kepada pengadilan. Yang keempat, kepentingan yang keempat yaitu tukar-menukar informasi antar bank. Prosedur pemberi izinnya yaitu dari direksi bank yang memberitahukan kepada pihak bank lain. Yang kelima, kepentingan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Dan prosedur pemberi izinnya dari pimpinan Bank Indonesia berdasarkan izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN atau PUPN. Dan yang terakhir, pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan Panitia Urusan Piutang. Dan prosedur pemberi izinnya yaitu Bank Indonesia atas permintaan atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Nah, pembahasan selanjutnya ada sanksi-sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Di sini ada 3 sanksi hukum ya. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman yang bersifat kumulatif. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Lanjut, pembahasan selanjutnya ada prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Di sini ada latar belakang yuridis dan pengertiannya. Kita bahas dulu ya, yaitu inti dari prinsip bank syariah adalah bagi hasil. Nah, pengertian dari bagi hasil itu dimuat dalam penjelasan resmi pasal 1 ayat I dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada syariat Islam dan dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Jadi prinsip bank syariah itu adalah prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada dasar hukum berdasarkan syariah. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir ya. Dasar hukum berdasarkan bank syariah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar hukum berupa perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 13 yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antar nasabah dengan bank sebelumnya itu didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, maka konsekuensinya ketentuan hukum perjanjian tersebut bersumber dari buku ketiga KUH Perdata. Dan yang terakhir ada dasar hukum berupa bank syariah. Di sini ada 5. Yang pertama, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau yang biasa disebut dengan murabahah. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau yang biasa disebut dengan ijarah. Dan yang terakhir, kelima ada prinsip permintaan, prinsip pemindahan atas kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain atau yang biasa disebut dengan ijarah wa iktina. Nah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey, yeah, made that money on a money.